Jadi Sawarga Grape ini merupakan anggota dari komunitas pencinta anggur Bogor Raya atau KPABR. Saya sendiri di KPABR sebagai penasehat. Ini didirikan di bulan Juni tahun 2000 ya, jadi kurang lebih sekarang sudah hampir 3 tahun. Jadi tanaman yang ada di sini juga kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Awalnya ada sekitar 40 varian anggur ya, dengan 100 tanaman, 100 batang anggur. Nah sekarang kita sudah seleksi kurang lebih menjadi 15 ini ya varian anggur yang memang sudah cocok untuk ditumbuhkan di Sawarga Grape. Di Sawarga Grape ini memang ditanam berbagai jenis varian anggur yang termasuk yang genja, kemudian juga ada yang beberapa yang tidak genja. Nah, yang kemudian juga dibuatkan juga berbagai jenis para-para. Di sini ada para-para jenis rambatan jenis para-para, kemudian di sana ada rambatan jenis trellis dan trellisie dan trelliste. Baik, kita masuk ke seri edukasi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pembibitan. Jadi pembibitan ini memegang peranan yang sangat penting di dalam budidaya tanaman anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sugiri dari Taman Edukasi Anggur Sawarga Grape di Bogor ya. Jadi Sawarga Grape ini merupakan anggota dari komunitas pencinta anggur Bogor Raya atau KPABR. Saya sendiri di KPABR sebagai penasehat ya. Jadi saya jelaskan mengenai apa itu Sawarga Grape ya. Jadi Sawarga Grape ini adalah taman edukasi anggur yang memang didedikasikan untuk kita sama-sama mengembangkan tanaman anggur. Ini didirikan di bulan Juni tahun 2000 ya, jadi kurang lebih sekarang sudah hampir 3 tahun. Jadi tanaman yang ada di sini juga kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Jadi di sini ditanam berbagai jenis varian anggur. Ada sekitar awalnya ada sekitar 40 varian anggur ya, dengan 100 tanaman 100 batang anggur. Nah sekarang kita sudah seleksi kurang lebih menjadi 15 ini ya varian anggur yang memang sudah cocok untuk ditumbuhkan di Sawarga Grape ini. Nah nanti yang 5 lagi nanti untuk riset lagi untuk melihat varian-varian baru yang memang mempunyai potensi untuk dikembangkan di Bogor ini. Jadi Sawarga Grape ini didedikasikan untuk kita sama-sama untuk belajar tentang anggur ya. Seperti kita ketahui bahwa tanaman anggur kan berasal dari subtropis ya. Sementara literatur yang berkembang sekarang itu kan banyak berasal dari luar negeri. Sehingga memang kita harus mengkonversi atau mengadaptasikan literatur yang ada dari luar untuk bisa sesuai dengan yang kondisi di Indonesia. Itulah sebabnya kenapa saya membuat ini untuk bagaimana kita menumbuhkan anggur ini dengan baik sesuai dengan iklim kita di iklim tropis ini. Di Sawarga Grape ini memang ditanam berbagai jenis varian anggur yang termasuk yang genja, kemudian juga ada yang beberapa yang tidak genja. Nah, yang kemudian juga dibuatkan juga berbagai jenis para-para. Di sini ada para-para jenis rambatan jenis para-para, kemudian di sana ada rambatan jenis trellis dan trellisie dan trelliste. Jadi memang diharapkan nanti ketika pengunjung atau siapapun nanti yang akan datang ke sini itu sudah mempunyai gambaran kira-kira rambatan apa yang paling cocok digunakan di tempatnya masing-masing. Nah, seperti di sini ini adalah jenis rambatan tipe para-para. Jadi memang di sini ditanam yang genja-genja semua, Ninel, kemudian Lipson, Jupiter, Akademik, Julian ya, Banana dan Trans dan Akademik ini. Ini memang termasuk yang genjah ya, dan alhamdulillah termasuk juga cocok juga dikembangkan di Bogor ini atau di Sawarga Grape ini. Kemudian kalau yang di trellis sana relatif yang lebih sulit untuk dibuahkan, sehingga ada beberapa yang sudah bisa berbuah dengan baik, tapi juga ada beberapa yang sampai saat ini juga belum bisa berbuah dengan baik.
Baik, kita masuk ke seri edukasi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pembibitan. Jadi pembibitan ini memegang peranan yang sangat penting di dalam budidaya tanaman anggur. Karena kalau ini adalah sumber awal dari baik tidaknya pertumbuhan dari tanaman anggur. Jadi kita harus bisa memilih jenis bibit yang terbaik. Nanti akan dijelaskan mengenai bibit, bagaimana cara kita untuk memilih bibit yang baik. Nah, ini adalah ruangan pembibitan ya, khususnya pembibitan, kurang lebih 6 kali ukurannya 6 kali 5 meter. Nah, beberapa untuk yang ini diberikan paranet hanya untuk meneduhkan saja, karena ini termasuk yang masih sangat kecil. Ketika sudah besar begini sih sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi paranet. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita harus bisa memilih bibit yang baik ya. Jadi sebelum kita menanam atau di grounding atau di dalam pot. Bibit yang baik pertama adalah yang sudah mempunyai sistem perakaran yang baik. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, kalau diangkat begini dia keras nih, artinya kan dia mempunyai sudah akarnya sudah cukup banyak. Kemudian di sini ada yang ini nih, pucuk aktif nih, pucuk aktif, sehingga nanti ini akan cepat sekali untuk sprout seperti itu ya. Kemudian juga ada beberapa yang memang sudah ada sulur, tapi ini tidak terlalu wajib sih kalau sulur kalau menurut saya. Tapi ini menunjukkan bahwa tanaman sudah cukup umur gitu ya untuk ditanam di lapangan. Ini beberapa contoh yang kategori yang baik gitu ya. Nah, ini mengenai percabangan di sini. Ini tergantung sih nanti apakah mau dipelihara, tergantung sistem yang akan kita gunakan. Kalau untuk di grounding sebaiknya ini memang dibuang saja, kita jadikan satu cabang aja. Kecuali kalau misalnya ini mau ditanam di tabulang pot, ini bisa kita pelihara. Jadi kalau untuk di grounding sebaiknya kita tanam yang satu ini aja, satu sisi, satu cabang. Dan nanti cepat sekali pertumbuhannya dan kita bisa atur apakah misalnya nanti akan menggunakan sistem para-para atau sistem trellis. Ini adalah contoh yang ini ya, contoh bibit yang sebenarnya baik, masih bagus gitu ya. Cuma karena medianya sempat kering, sehingga pucuk aktifnya tuh kering seperti ini nih, seperti ini kering. Sehingga ini memerlukan memerlukan waktu lagi untuk bisa sprout. Biasanya kalau saya langsung dipotes saja, dibuang ini, sehingga nanti yang pucuk yang di sini, yang baru ini, batnya ini dia akan cepat sekali untuk tumbuh, sehingga ini bisa kembali sprout. Jadi usahakan ketika kita memelihara bibit ini harus dijaga betul-betul kelembaban dari media ini, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Jadi jangan sampai sempat kering gitu, kekeringan, sehingga pucuknya itu tidak sempat mengering seperti itu. Karena kalau media sempat kering biasanya pucuk aktifnya itu cepat sekali mengering. Nah, ini juga salah satu contoh yang baik tuh, artinya ada pucuk aktifnya seperti ini. Dan juga ini ada sulur, artinya memang tanaman sudah cukup waktu untuk ditanam di lapangan. Media yang dipakai sebenarnya relatif sih ya. Kalau media ini ya tergantung kepada kita sebetulnya. Kalau misalnya kita rajin menyiram, maka sebaiknya dibuat seporus mungkin gitu medianya itu. Kalau saya sih biasa menggunakan sekam bakar, kemudian sekam mentah atau kompos, dan tanahnya itu sedikit sekali ya. Ini nyaris sedikit lah, mungkin perbandingannya 1/5 lah tanah. Jadi yang terbanyak itu adalah sekam bakar dengan kompos. Jadi sekam bakarnya 2 bagian, komposnya 1 bagian. Nah, tanahnya itu hanya sedikit aja. Supaya betul-betul porus gitu. Kalau terlalu banyak tanah memang akan lebih hemat di dalam penyiraman, karena tanah sendiri kan dia bisa menyimpan banyak air. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu basah menyiram, dia akan banyak menyimpan air, sehingga malah jadi kurang baik terhadap pertumbuhan dari bibit anggur ini. Untuk kalau polybag yang digunakan, ini ukurannya adalah 15x20. Yang ini sih bisa panjang sih. Kalau saya sih biasanya kalau untuk pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama, saya biasa pindahkan ke yang lebih panjang lagi seperti ini, karena nanti
supaya nanti pemeliharaan menjadi lebih gampang. Kalau medianya kecil ya, medianya kecil ini memang rawan kekeringan, sehingga memang pengontrolannya memang harus setiap hari dilihat. Kalau medianya sudah banyak begini, biasanya relatif lebih gampang lah, paling tidak kita 2 hari sekali kita bisa monitor, masih cukup waktu untuk itu, tidak terlambat lah. Tapi kalau yang medianya kecil ya harus lebih sering, apalagi seperti ini nih, ini kan kecil sekali nih. Nah ini bisa harus lebih sering-sering lagi kita mengontrol, karena kadang-kadang bisa langsung cepat kering nih, seperti ini nih, mudah sekali keringnya. Kalau untuk perawatan ya, penyiraman kalau karena di sini sudah menggunakan media yang betul-betul porus ya, saya sih biasa menyiram 2 hari sekali. Ya, 2 hari sekali. Kalau memang cuaca sedang panas sekali ya bisa setiap hari. Tergantung pada kondisinya ya, seperti itu. Tergantung juga pada media yang digunakan. Kalau komposisi tanahnya sangat banyak, tanah dan komposnya sangat banyak, ya penyiraman bisa relatif lebih lama lagi, bisa 2 hari atau 3 hari sekali. Jadi karena ini di sini komposisi sekam bakarnya paling banyak, maka saya paling lambat 2 hari sekali sudah harus disiram. Ya. Kemudian perawatannya adalah ya biasa dengan cara penyemprotan fungisida dengan menggunakan fungisida kontak saja ya, bisa menggunakan berbahan aktif sulfur atau misalnya berbahan aktif mankoseb. Seperti itu untuk perawatan rutin aja bisa 10 hari sekali lah, tergantung kepada situasinya, tergantung juga kepada kondisinya. Misalnya kalau sedang hujan tinggi, kelembaban tinggi, memang kita harus lebih rutin dalam pengendalian penyakit. Kalau untuk hamanya sih cenderung ke ulat dan trip ya, jadi biasanya sekali-kali kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan aktif abamectin atau imidacloprid. Nah itu sekali-kali saja, mungkin bisa 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Itu situasional sih. Kemudian kalau untuk pemupukan, yang paling simpel sih menggunakan NPK aja. NPK bisa 2 gram per liter ditambah magnesium sulfat setengah gram per liter. Jadi nanti tinggal disiramkan aja ke medianya seminggu sekali. Itu aja sih, mungkin simpel ya kalau di dalam pembibitan itu. Yang terpenting itu adalah bagaimana menjaga agar kelembaban media ini stabil. Itu yang sulitnya biasanya di situ. Sehingga diperlukan disiplin di dalam mengkontrolnya. Kalau misalnya kita jarang ada di kebun gitu ya, biasanya media cepat kering, dan kalau sudah sampai pucuknya sudah hangus gitu, biasanya akan terjadi stagnasi. Mungkin itu ya. Baik teman-teman sekalian, demikian tadi penjelasan saya tentang pemilihan bibit, kemudian cara perawatannya sekilas ya, tentang bibit anggur. Mudah-mudahan berguna, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.